Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2, 3, 4, 5, 6 ya total 8 partisipan di ruang Zoom meeting kita pada malam hari ini. Insyaallah karena masih menunggu yang lainnya bergabung, kita akan mulai kurang lebih sekitar pukul 8 tepat. Ya, jadi insyaallah kita mulai pukul 8 tepat sambil menunggu hadirnya para partisipan, para audiens semuanya. Silakan dapat melanjutkan aktivitas masing-masing terlebih dahulu. Tetap stay tune, on-kan Zoom meeting para peserta sekalian. Dan untuk acara pada malam hari ini diselenggarakan oleh 2 buah lembaga, yaitu Hasuki Homeschooling Ummul Qura Indonesia dan Aksi Produktif Peradaban. Nah, pembicara kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Insyaallah pukul 8 atau pukul 20.00 tepat kita akan memulai agenda kajian dan deep talks pada malam hari ini.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan di kesempatan Zoom meeting yang berbahagia pada malam hari ini. Kembali kita bertemu untuk kegiatan pertama yang kembali diselenggarakan oleh Aksi Produktif Peradaban dan Homeschooling Ummul Qura Indonesia, yaitu kajian umum dengan tema tentang pengusaha dan profesional peduli pendidikan. Yang mana kajian hari ini juga akan bersinggungan langsung dengan materi yang nanti akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Abah Lukman, Ustadz Lukman Hakim, tentang sebuah amalan yang berjangka panjang dan mengapa kita harus mengambil andil dalam amalan yang berjangka panjang tersebut. Namun sebelum itu kita akan bertanya dulu nih dari para peserta sekalian, mohon untuk mengabsen diri terlebih dahulu di kolom chat terkait nama dan asal daerah agar ketahuan nih pada malam hari ini siapa-siapa saja yang hadir pada kajian malam hari ini. Silakan diketikkan nama, asal daerahnya, dan kemudian mengapa bergabung pada kajian malam hari ini. Tafadhol, silakan. Insya Allah kita akan memulai kajian pukul 8:05. Sudah ada 10 peserta yang bergabung pada kajian perdana malam hari ini. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Bagi yang baru bergabung, host izin untuk melakukan share screen. Oh, afwan, Ustadz, kalau di YouTube-nya tadi saya lihat buffering terus. Mohon operator diperbaiki. Ya, lihat buffering katanya. Nah, jadi untuk kajian malam hari ini tentang deep talks tentang pengusaha dan profesional peduli pendidikan yang juga bersamaan dengan kegiatan kajian wali santri homeschooling Ummul Qura Internasional. Ya. Alhamdulillah. Nah, Abah Lukman sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, karena beliau sudah hadir, mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Ya. Alhamdulillah sehat, Ustaz Arya. Alhamdulillah. Baik. Nah, tadi ada beberapa nih yang sudah absen nih. Ada dari Bunda Khonsa, kelas Konuni 2 Banjarmasin. Masya Allah. Insya Allah. Jauh-jauh dari Banjarmasin menyimak ya melalui Zoom meeting, dan mudah-mudahan homeschooling Ummul Qura Indonesia terus berkembang dan dapat menggapai dari ujung Sabang sampai dengan Merauke. Amin. Allahumma amin. Baik, Ustaz Lukman, kita mau bahas tentang apa Ustaz malam hari ini? Ya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Arya, insyaallah kita akan membahas tentang amalan yang efeknya jangka panjang, ya. Masya Allah. Karena ini sangat penting kita ketahui gitu. Dan kebetulan karena malam hari ini digabung dengan aktif ya, aksi produktif, mudah-mudahan ini juga menjadi momen untuk pengenalan ya, karena betul, aktif juga bagian dari Kota Ummul Qura Indonesia. Baik, alhamdulillah
Kepada para muslimin, aba ummahat yang sudah hadir pada kajian malam hari ini, mari sama-sama kita simak dengan seksama kajian yang akan disampaikan oleh Ahbah Lukman. Beliau merupakan founder dari Kutab Ummul Qura Indonesia, founder Homeschooling Ummul Qura Indonesia, founder Yayasan Wakaf Produktif Peradaban, dan juga merupakan pembina dari kegiatan-kegiatan di Aksi Produktif Peradaban. Kepada Ustadz Lukman, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillah, jazakallah khair Ustadz Arya, selaku Direktur Program dari Aksi Produktif Peradaban. Ya, bismillahirrahmanirrahim, para wali santri dan juga semua yang bergabung di sini. Insyaallah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Abah dan ummahat, para wali santri dan juga para donatur dari aktif, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah izinkan kita untuk melakukan kegiatan ini. Semoga Allah berkahi. Dan kita pada malam hari ini insya Allah akan membahas satu kitab, ya seperti biasa. Ana akan menyampaikan materi-materi dari kitab-kitab para ulama yang memang sudah disusun berdasarkan kebutuhan yang kita butuhkan dalam pendidikan dan juga perjuangan dakwah membina generasi ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini Ana akan bawakan satu kitab kecil, namun ini Masya Allah kalau kita hayati dari sisi isinya, maka kita akan mendapatkan satu insight yang sangat penting tentang kesempatan beramal apalagi di masa-masa seperti ini. Kitab ini bernama Utruk Atharan Qabla Rahil, atau artinya adalah tinggalkan jejak sebelum perjalanan panjang kita. Abah dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua manusia dan manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kullu nafsin, segala sesuatu, setiap yang bernyawa, yang memiliki jiwa, maka akan merasakan kematian. Dan kita semua manusia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sudah siap dalam bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah akan mencintai pertemuan dengannya. Maka kita berharap dengan pembahasan kita pada malam hari ini, kita bisa mempersiapkan perjalanan panjang kita dengan memberikan jejak yang terbaik di dunia ini. Abah dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab ini ditulis oleh seorang ulama Saudi, beliau bernama Muhammad bin Saleh Al-Munjid rahimahullahu taala. Kita doakan semoga Allah menjaga beliau. Dan kitab ini berbicara tentang sebuah amal atau pembagian amal ditinjau dari sisi kemanfaatannya. Dan kita akan membahas tentang pembagian amal tersebut sehingga kita dengan waktu yang sangat sempit di dunia ini, kalau bahasa orang-orang nanti di hari akhirat, ya di hari kiamat itu, lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan kita ini tidak berdiam diri di dunia ini seperti waktu isya atau waktu sedikit saja di waktu duha. Bayangkan 60 tahun atau sekian puluh tahun kita di dunia, maka ketika nanti kita di akhirat itu akan seperti waktu yang sangat sedikit. Maka abah dan ummahat, dengan sedikitnya kesempatan yang ada di dunia ini, sedangkan dunia adalah kesempatan untuk kita menanam amal-amal itu, maka kita perlu pandai dalam memilah-milih amal
agar kita bisa optimal dalam memberikan atau mempersiapkan bekal untuk perjalanan panjang kita. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka di sini beliau memberikan satu muqaddimah, dan ini anak akan bacakan beberapa potongan-potongan inti. Dan di sini beliau mengatakan min a'zamil a'mali salih naf'an. Jadi dari amal soleh ini banyak. Ya. Ada kita bersedekah, ada kita salat, puasa, zakat. Tapi di sini dikatakan, beliau mengatakan di antara amal soleh yang paling agung. Ya. Amal soleh yang paling agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, tilkallati ya'tika ajruha, adalah amal saleh yang bisa mendatangkan pahala bagi kita. Ya, amal saleh yang pahalanya itu tetap datang kepada kita, wa anta fi qabrika wahidan faridan, dan engkau sedang berada di dalam kuburmu sendiri. Jadi inilah amal soleh yang seharusnya kita perbanyak dalam kehidupan di dunia kita. Amal soleh yang bahkan ketika kita meninggal dunia, ketika Allah telah mencabut nyawa kita, dan kita sudah berada sendiri di alam kubur, akan tetapi Allah masih izinkan pahala dari amal soleh tersebut datang kepada kita, memberikan manfaat untuk kita. Padahal kita sudah berada di alam kubur. Maka kita perlu tahu amal apa itu. Amal apa yang pahalanya itu masih bisa terus mengalir. Bahkan ketika kita sudah tidak bisa lagi bergerak, tidak bisa lagi beramal. Bahkan ketika kita sudah terbujur kaku, terkubur, ya, berada di alam kubur sendiri. Maka di dalam surat Al-Muzammil ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Dan apa yang kalian persembahkan, kata Allah, sesungguhnya itu untuk diri kalian sendiri. Ya, dari kebaikan apa amal soleh yang kita kerjakan. Ya, tajiduhu indallah, kalian akan dapati pahalanya, balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairan wa a'zama ajra, dan itu adalah sebaik-baik balasan. Ya, maka abad dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mempersiapkan amal untuk perjalanan panjang kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada perkataan penyair di sini dicantumkan, dan ini sungguh bila kita jadikan ini suatu pegangan, artinya kita jadikan sebuah nasihat bagi jiwa kita, bermanfaat. Penyair itu mengatakan, wa kun rajulan in atau ba'dahu yaquluna marra hadzal asr. Maka jadilah engkau seorang laki-laki, maka jadilah engkau seorang sosok, ya, yang ketika orang setelah dirimu datang, generasi setelahmu datang, maka mereka akan berkata, ya, sungguh si fulan pernah berada di sini, dan inilah jejak kebaikan. Ya. Maka abad dan ummahat, jangan sampai kita menghadapi kehidupan ini, habis usia kita, meninggal kita tanpa meninggalkan kebaikan yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Maka abad dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam pembahasan kali ini ternyata amal itu dibagi menjadi dua, ya. Amal itu dibagi menjadi dua berdasarkan manfaat amal tersebut. Yang pertama adalah, ya, amal dengan an-naf'ul qasir, ya. Amal yang memiliki manfaat yang pendek. Ya, apa itu? Ya, al-amalu bin naf'il qasir fa huwa al-amalu alladhi yaqtasiru
naf'uhu wa thawabuhu ala fa'ilihi faqat. Amal qasir, ya, yang dengan manfaat yang qasir adalah amalan yang memberikan manfaat hanya sebatas kepada orang yang melakukannya saja. Ya, pahalanya pun hanya untuk orang yang melakukannya saja. Ya, seperti apa? Seperti sholat, seperti puasa, seperti i'tikaf, dan yang semisal. Maka ini dalam agama kita, ya, para ulama mengelompokkan ini sebagai amal bin naf'il qasir. Jadi amal dengan manfaat yang pendek. Pendek artinya hanya terbatas untuk orang yang mengerjakan Islam. Dan ini juga bagus, ya. Ketika kita mengerjakan amal qasir, artinya kita mendapatkan pahala. Tapi sampai kapan kita bisa mengerjakan amal qasir? Tentunya sampai Allah mencabut nyawa kita. Ketika seseorang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa lagi bergerak, tidak bisa lagi bernapas. Dia sudah menjadi mayit. Ya. Maka dia tidak lagi bisa salat. Dia tidak lagi bisa zakat. Dia tidak lagi bisa puasa. Dia tidak lagi bisa beriktikaf. Maka itulah akhir dari amal bin naf'il qasir. Maka ada kategori amal kedua. Kategori amal kedua yang disebutkan oleh para ulama, ya, dan disebutkan oleh beliau, penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munjid, ya, beliau menyebutnya dengan al-amalu bin naf'il muta'ad. Jadi amalan dengan manfaat yang berkepanjangan, ya, atau amal muta'addi yang manfaatnya itu berkepanjangan. Baik berkepanjangan dari sisi waktu maupun berkepanjangan dari sisi kemanfaatannya bagi orang lain. Ya. Ini adalah kategori kedua. Huwal amalul ladzi yasilu naf'uhu lil akhir. Adalah amal yang sampai manfaatnya untuk orang lain. Ya. Apakah manfaat itu dari sisi akhirat atau manfaat itu hanya dari sisi dunia? Maka itu disebut al-amalu bin naf'il muta'addi atau amal muta'addi, amal yang berkepanjangan, manfaatnya dari sisi waktu maupun manfaatnya dari sisi kemanfaatan bagi orang. Maka abah dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadis, ya, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatul badri 'ala sa'iril kawakib." Jadi Nabi mengatakan bahwa keutamaan seorang yang alim dibanding keutamaan seorang ahli ibadah bagaikan keutamaan cahaya rembulan di malam purnama dibandingkan dengan cahaya bintang-bintang yang kecil-kecil. Bayangkan. Dan ini menunjukkan bahwa di antara dua amal tersebut, jadi ada amal bin naf'il qasir dengan amal bin naf'il muta'addi, mana yang lebih utama? Maka para ulama mengatakan yang lebih utama adalah amal bin naf'il muta'addi. Kita mengerjakan amal yang manfaatnya itu berkepanjangan. Baik dari sisi waktu maupun dari sisi kemanfaatan bagi orang lain. Dari sisi jumlah yang mendapatkan manfaat. Maka abad dan ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lain juga yang menguatkan hal tersebut. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan." Ya, barang siapa orang yang mengajak kepada petunjuk, ya, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Maka dia akan mendapatkan petunjuk orang yang mengikutinya. Maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Masya Allah. Makanya abad dan ummahat, kenapa materi ini penting untuk kita? Karena yang sedang kita lakukan di sini, ya, para abad dan ummahat, wali santri homeschooling,
Apa yang sedang kita usahakan walaupun jarak jauh? Kita sedang mengusahakan amal-amal mutaaddi untuk anak kita. Kita sedang menanam kebaikan bagi mereka. Yang kalau kebaikan itu tertanam di dalam jiwa, kalau kebaikan itu tertanam di dalam hati mereka, ruh mereka kembali kepada fitrahnya, terjaga jiwa mereka sampai kita meninggal dunia, bahkan mereka menjadi anak yang saleh, mereka menjadi anak yang bermanfaat, mereka menjadi orang besar yang memberikan manfaat dengan ilmunya dan juga karya-karyanya. Maka sungguh anak kita akan menjadi amal binafil muta'addi, amal yang kemanfaatannya itu meluas. Jangan remehkan satu anak kita. Jangan remehkan kecilnya mereka satu. Kalau ternyata mereka Allah takdirkan menjadi ulama besar di negeri kita ini. Kalau ternyata mereka ditakdirkan oleh Allah menjadi pemimpin yang adil di negeri ini. Sehingga memberikan manfaat bagi jutaan orang di negeri ini. Maka itu akan menjadi amal muta'addi. Amal bin naf'il muta'addi untuk kita. Begitu pula untuk pemirsa, bagi para donatur, ya, program P4, pengusaha profesional peduli pendidikan yang bersedia untuk mendermakan harta, sebagian harta mereka untuk membiayai anak-anak yatim yang bersekolah di lembaga Kutab Ummul Qura ini, maka itu akan menjadi amal muta'addi untuk mereka, untuk abah dan umat semuanya. Bayangkan jika di antara mereka ada satu anak saja yang belajar Al-Fatihah. Belajar Al-Fatihah, diajarkan sampai bisa. Sampai Al-Fatihah itu bisa dipakai di dalam sholat. Bayangkan, ketika mereka sudah balik, mereka akan sholat 17 rakaat dalam sehari, sholat wajib. Ini baru sholat wajib. Dan bayangkan, mereka akan membaca Al-Fatihah yang kita memiliki saham pahala di dalamnya. Maka abad dan umat semuanya, jangan remehkan amal muta'addi. Amal bin naf'il muta'addi dengan manfaat yang meluas. Karena itu mungkin yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis lain, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa ada orang yang melepaskan kesulitan bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin dari kesulitan di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitan baginya. Satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan. Ada orang punya urusan sama kita, kita mudahkan urusannya. Apa kata Nabi? Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan mudahkan baginya urusan di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, dan orang yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Nabi katakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa membantu hambanya, membantu seorang hamba selama dia membantu saudaranya. Maka lihat abad dan dan yang disebutkan dalam hadis tadi itu masuk kategori apa? Al-amalu bin naf'il muta'addi. Kategori yang kedua, amal dengan manfaat yang meluas. Jadi lihat, begitu besar manfaat amal muta'addi bagi kehidupan. Bukan hanya akan datang pahalanya setelah kita meninggal dunia. Bahkan ketika kita masih hidup, sesuai dengan janji Nabi SAW dari hadis tadi riwayat Abu Hurairah, Allah akan mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat, dan juga Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hambanya tersebut membantu saudara. Maka abad dan umat, berbahagialah. Ana ucapkan barakallahu fikum, berbahagialah atas keluangan yang telah abad dan umat lakukan, atas kesungguhan perjuangan yang abad dan umat lakukan. Karena ketika abad dan umat
mencarikan pendidikan terbaik bagi anaknya, bagi anandanya, maka sesungguhnya abah dan ummah sedang melaksanakan kewajiban Allah dan sedang membantu mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu abah dan umat semuanya selama abah dan umat membantu saudaranya, apalagi keluarga kita. Maka berbahagialah sekali lagi. Ana ucapkan barakallahu fikum. Ana ucapkan semoga Allah memberkahi abah dan umat semuanya, memberikan istiqomahan, dan semoga Allah bahagiakan kehidupan abah dan umat semuanya di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah berikan abah dan umat anak-anak yang saleh dan salihah. Abah dan umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sebagai umat Islam untuk berperilaku seperti pendeta. Ya. Nabi SAW melarang kita untuk khalwat, yang menyendiri, mengasingkan diri dari masyarakat. Kita misalkan berada di satu daerah, kita asing, tidak pernah bergaul dengan mereka, tidak pernah memberikan manfaat. Maka ini dilarang oleh Nabi SAW. Ingat, ada kisah 3 orang yang datang kepada istri Nabi, bertanya bagaimana ibadahnya Nabi SAW. Lalu diceritakan. Lalu mereka berkata, di antara mereka yang pertama mengatakan, sungguh demi Allah saya akan puasa, ya, terus menerus, ya, tidak berbuka, setiap hari saya puasa. Lalu yang kedua mengatakan, demi Allah saya tidak akan tidur malam, saya akan sholat sepanjang malam. Lalu yang ketiga mengatakan, demi Allah saya tidak akan menikah, saya akan fokus dalam beribadah. Maka Nabi mencari mereka setelah tahu kisah itu, dan Nabi menasihati mereka. Sesungguhnya kata Nabi, dan di akhir hadis itu Nabi mengatakan, waman raghiba an sunnati falaysa minni. Aku menikah kata Nabi, aku tidur, aku di malam hari aku tidur sebagian, lalu aku sholat, dan di siang hari ada kalanya aku berpuasa, ada kalanya aku berbuka kata Nabi. Maka kata Nabi, barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari bagian. Artinya Nabi tidak berkenan ketika kita sebagai seorang muslim hanya fokus dalam beribadah saja. Tentunya ibadah-ibadah amal qasir, ibadah yang hanya untuk diri. Namun abad emas sebagai sebuah catatan, jadi kata para ulama, amal muta'addi itu lebih utama daripada amal qasir, kecuali yang sifatnya wajib, yang tertera dalam rukun Islam, ya, salat, puasa, haji, yaitu adalah ibadah amal qasir, namun tidak ada yang mengalahkan keutamaannya, karena itu merupakan amal qasir yang diwajibkan, dan itu termasuk dalam rukun Islam. Abah dan umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, al-mu'minu ya'luf wa yu'laf. Ya. Seorang mukmin itu yang memberikan manfaat, menyapa dan juga disapa. Artinya berinteraksi dengan orang lain. Wala khaira fi man la ya'luf wa la yu'laf. Maka tidak ada kebaikan kata Nabi orang yang tidak berinteraksi, enggak nyapa, enggak membantu, enggak disayang dan tidak menyayang. Dan Nabi mengatakan, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Lalu ada hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yaghrisul muslimu gharsan. Tidaklah seorang muslim menanam satu tumbuhan. Bayangkan, tidaklah seorang muslim menanam satu tumbuhan, fayakulu minhu insan, dan makan darinya manusia. Wala dabah, tidak juga binatang ternak, wala tair, itu binatang melata, dan juga burung-burung, ya, makan biji-bijian darinya. Ada lebah mengambil saripati madunya. Ya, apa kata Nabi? Illa kana lahu sadaqah. Kecuali orang yang menanam itu akan mendapatkan pahala sedekah. Bayangkan, satu pohon, ya,
ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi mendapatkan pahala sedekah, nanam satu pohon, mendapatkan pahala sedekah sampai hari kiamat. Ya, dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Ma min muslim, tidaklah seorang muslim yaghrisu gharsan, menanam satu tumbuhan, illa kana ma akala minhu lahu sadaqah." Tidaklah ditanam satu tumbuhan kecuali yang dimakan darinya menjadi sedekah. Bahkan wama saraqa minhu lahu sadaqah. Dan apa yang dicuri darinya. Kadang-kadang kita mungkin agak kesal ketika buah-buahan yang kita tanam dicuri. Padahal kalau itu pohon yang kita tanam dicuri sama binatang, misalkan oleh ini ya, kampret misalkan ya, di malam hari biasanya kan ngambil buah-buahan yang sudah matang gitu ya. Itu sebetulnya ketika itu dia ambil atau ada anak-anak yang mengambil buah itu, dicuri saja itu menjadi sedekah bagi penanam. Bayangkan. Wa ma akala sab'u minhu fa huwa lahu shadaqah. Dan dimakan binatang-binatang liar pun akan menjadi sedekah. Ada semut ya, makan dari situ misalkan, ada burung-burung, ada binatang apapun. Bayangkan. Wa ma akalatut tayr, dan apa yang dimakan oleh burung, fa huwa lahu shadaqah, akan menjadi sedekah. Wala yurzi'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah, dan tidak ada yang memanfaatkan apapun. Ada yang manfaatin apa? Daunnya, daun pisang dimanfaatin daunnya, lalu gerbongnya dimanfaatin misalkan. Itu akan menjadi sedekah. Bayangkan. Dan ini nanam pohon, ya. Nanam pohon, dan kita akan ada penjelasan ini dari Imam Nawawi. Kenapa nanam satu pohon pahalanya itu sampai hari kiamat? Kan cuma nanam satu pohon. Tapi kata Nabi dalam hadis tadi riwayat Jabir bin Abdullah, Nabi mengatakan, kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Maka dia akan mendapatkan pahala sedekah sampai hari kiamat. Padahal nanam satu pohon. Ternyata kata Imam Nawawi, fi hadhil ahadits, di dalam hadis-hadis ini kata Imam Nawawi, fadilatul ghars, ada keutamaan menanam. Wa fadilatuz zar', dan juga keutamaan ya bertani. Wa anna ajra fa'ilai dzalika mustamir, dan balasan bagi pelaksana dua hal itu, yang menanam, berkebun dan juga bertani, itu terus menerus sampai hari kiamat. Kenapa? Madamal gharrasu waz-zar'u wa ma tawallada minhu ila yaumil qiyamah. Karena apa yang dia tanam itu akan menghasilkan penerusnya. Ya, kita ambil contoh. Ada orang menanam satu pohon pisang. Ya. Satu pohon pisang ditanam, lalu berbuah. Setiap yang memakan pisang itu akan mendapatkan sedekah. Pahala sedekah orang yang menanamnya. Setiap yang makan, yang menanam dapat pahala sedekah. Lalu tumbuhlah anak-anak pisang tersebut, gitu ya. Tunas-tunasnya. Akhirnya dipindahin lagi jadi pohon yang besar lagi, berbuah lagi, terus-menerus seperti itu, bahkan dibawa ke daerah mana. Dan ini akan berlanjut sampai hari kiamat. Ya, maka Abadul Mahat, biar lebih ini lagi, kalau nanam pohon, cari bibit yang terbaik. Agar orang itu akan lebih banyak mengambil manfaat dari. Akhirnya bijinya diambil, ditanam lagi daerah mana. Bijinya diambil lagi, ditanam lagi daerah mana. Dan itu akan mendapatkan pahala sedekah dari yang mengambil manfaat dari pohon-pohon tersebut. Bayangkan, ini nanam pohon. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kalau Abah dan Mahat bukan hanya menanam pohon, tetapi menanam generasi? Masya Allah. Bagaimana kalau Abah dan Mahat bukan hanya menanam pohon, tetapi menanam generasi? Ngajarin satu orang, ternyata dia jadi ustadz, ngajarin lagi ke 10 orang, terus sampai hari kiamat ilmunya bermanfaat. Maka orang yang menanam pohon saja pahalanya seperti itu. Bagaimana orang yang mengajarkan Al-Quran?
Umi Abi di rumah yang homeschooling, mengajarkan anak-anaknya Al-Quran, menemani mereka belajar iman, menemani mereka belajar adab. Ketika mereka tumbuh menjadi anak yang menjadi orang dewasa, mereka mengajarkan lagi anak-anaknya iman, Al-Quran, adab. Bahkan ada yang menjadi ulama. Insya Allah kita berdoa semoga lahir dari anak-anak kita, para ulama negeri ini, yang memberikan manfaat besar untuk umat dan bangsa ini. Ternyata mereka jadi ulama, mereka memberikan manfaat sekian juta. Bayangkan. Ada yang jadi pengusaha, mereka berinfak dengan harta-harta terbaik mereka. Lalu mereka ada yang jadi apalagi pemimpin, mereka memberikan manfaat untuk sekian ratus juta rakyat di Indonesia. Masya Allah, bagaimana pahala? Dan itulah yang kita harapkan dari sisi Allah, pahala yang bisa menyelamatkan kita dari azab neraka. Wal'iyadzu. Maka lihat, begitu besar keutamaan amal bin nafil muta'addi, amal dengan manfaat yang meluas. Lalu ada kisah juga Abu Darda, ya, sahabat yang mulia Abu Darda waktu itu tinggal di Damaskus dan beliau sedang bertani, beliau sedang menanam pohon gitu ya. Lalu tiba-tiba lewat di hadapan Abu Darda ini orang yang melihat Abu Darda, sahabat yang mulia, Masya Allah, sahabat ya, bertemu dengan Nabi SAW, tapi dilihat sedang macul gitu ya, sedang mau nanam pohon, kotor-kotoran dan lain sebagainya. Maka orang yang lewat ini mengatakan kepada Abu Darda, ataf'alu hadza wa anta sahibu Rasulillah. Apakah engkau melakukan ini, kotor-kotoran seperti ini, nanam pohon, ya, padahal engkau adalah sahabat Rasulullah. Maksud orang ini, kan kamu tuh punya ilmu banyak gitu, tapi kok malah nanam pohon kotor-kotoran, ya. Apa jawaban Abu Darda? Masya Allah. Lihat, apa jawaban Abu Darda radhiyallahu anhu? La ta'jal alaih. Jangan buru-buru menilai ya amalan seseorang. Apa yang aku lakukan, kata Abu Darda. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, kata Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man gharasa gharsan lam ya'kul minhu adami wala khalqun min khalqillah azza wa jalla illa kana lahu salam. Seperti hadis yang tadi, bahwa tidaklah seorang menanam pohon, ya satu pohon saja, dan di situ dimakan oleh manusia, oleh binatang-binatang, maka dia akan mendapatkan pahala sedekah. Maka Abadul Mahat, jangan remehkan pahala dengan amal dengan pahala muta'addi ini. Abadul Mahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini disebutkan ya bahwa setiap kebaikan, ya kebaikan kepada orang lain, maka itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada juga hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menarik. Jadi Abu Dzar, ya Masya Allah, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Abu Dzar, madza yunjil abda minan nar. Apa, pertanyaan ini sangat penting sekali. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, apa yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari api neraka? Ini kan kita ingin semuanya selamat dari api neraka. Dan Abu Dzar bertanya dengan sesuatu yang sangat penting. Lalu apa kata Nabi? Al-imanu billah. Yang bisa menyelamatkan dari api neraka yang pertama adalah al-imanu billah. Ya, beriman kepada Allah. Artinya dari iman tersebut juga masuk di dalamnya rukun iman, rukun Islam gitu ya. Hal-hal yang wajib bagi seorang muslim. Terus Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, innamal imani amal.
Ya, sungguhnya bersama iman itu ada amal. Ya. Ya, selain yang wajib-wajib, apa ini? Kata Abu Dzar, yardakhu mimma razaqahullah. Menginfakkan apa yang dirizkikan kepada Allah. Ini adalah amal, ya, setelah amalan wajib yang bisa menyelamatkan dari neraka Allah. Kemudian Abu Dzar nanya lagi, ya Rasulullah, ara'aita in kana faqiran? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Gimana nih kalau ternyata fakir gitu? Ya, seseorang itu fakir, nggak bisa berinfak. Apa yang harus dia lakukan? Ya, untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka. Maka kata Nabi, ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Maka hendaklah dia memerintahkan kepada yang ma'ruf dan memerintahkan atau melarang dari yang mungkar. Ya. Artinya aktif berdakwah, mengajak orang pada kebaikan, melarang orang dari berbuat kerusakan dan juga kemungkaran. Lalu Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia nggak punya keahlian itu, nggak bisa berdakwah gitu ya, dia lemah gitu, jadi nggak bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya, apa yang harus dilakukan? Ya, maka kata Nabi SAW, kalau gitu dia membantu orang yang kesulitan. Ya, ya Rasulullah, ditanya lagi oleh Abu Dzar, bagaimana kalau dia sendiri kesulitan? Ya, Masya Allah. Dia sendiri nggak bisa bikin apa-apa. Dia sendiri nganggur gitu ya. Dia sendiri misalkan nggak punya karya. Gitu. Maka apa kata Nabi? Yu'inu madzuman. Hendaklah dia membela atau menolong orang yang terzalim. Ya. Lalu Abu Dzar nanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia nggak bisa menolong orang yang terzalimi? Dia lemah ya Rasulullah. Boro-boro menolong orang yang terzalimi, dia sendiri misalkan terzalimi, gitu ya. Masya Allah. Apa kata Nabi SAW? Ma turidu an tatruka fi sahibika min khairin yamsikul adha 'anil nas. Maka hendaklah dia, apa kata Nabi, kalau dia lemah, nggak bisa bikin apa-apa, nggak punya harta gitu ya, nggak bisa beramar ma'ruf nahi munkar, apa kata Nabi, hendaklah kamu tidak mengganggu manusia yang lain. Masya Allah. Dia udah diam, kata Nabi, diam, tidak mengganggu orang lain, maka itu adalah amalan yang bisa menyelamatkan dari api neraka. Maka Abu Dzar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, idza fa'ala dzalika dakhala jannah? Apakah ketika orang melaksanakan amalan-amalan yang tadi yang ditanyakan itu dia akan masuk surga? Ya. Maka Nabi menjawab, ini kata-kata yang luar biasa dan ini adalah berita gembira bagi kita semua. Apa kata Nabi? Ma min muslimin. Tidaklah seorang muslim, kata Nabi, yaf'alu haslatan min ha'ula'i, tidaklah seorang muslim mengerjakan satu bentuk amal dari amalan yang tadi disebutkan, illa akhadhat biyadihi, maka amalan itu akan mengambil tangannya, ya, akan merengkuh tangan orang yang beramal itu, hatta tadkhulahul jannah, sampai memasukkan dirinya ke dalam surga. Masya Allah. Apa dengar bayangkan amalan-amalan tadi, bahkan sampai diam tidak mengganggu manusia yang lainnya, itu bisa menjadikan amalan yang menarik tangan kita sampai memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat At-Tabrani dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ya, jadi lihatlah abang dan mas semuanya, apalagi bayangkan ketika kita berjibaku, ketika kita berusaha untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang mengenal Allah, mengenal Rasulnya, menjadikan anak kita bisa membaca Al-Quran, memiliki hafalan, memiliki adab yang baik, adab yang mulia, maka kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan tangan mungil mereka yang nanti insya Allah akan menarik tangan kita dari neraka Allah Subhanahu
wa ta'ala. Semoga kita semua selamat dari neraka Allah dan bisa berkumpul bersama di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Abadan umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi SAW juga pernah ditanya oleh Umar, ya. Pernah ditanya oleh Umar, apa kata Umar? Ayyul a'mali afdal, wahai Nabi, ya Rasulullah, apa amalan yang paling utama, kata Umar. Lalu apa jawaban Nabi? Idkhalukas surur ala mu'min. Ya, idkhalukas surur ala mu'min. Engkau memasukkan kebahagiaan di dalam hati seorang mukmin. Ya. Ashba'ta jaw'atahu au kasauta uryahu. Ya. Engkau menjadikan kenyang orang yang kelaparan. Engkau memberikan pakaian orang yang tidak memiliki pakaian. Au qadaita lahu hajat. Atau engkau menunaikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Maka Masya Allah, sekali lagi Ana ucapkan barakallahu fikum bagi para abad dan umat yang sudah bersedia untuk meluangkan meluangkan sebagian rezeki, bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, bahkan di antara sifat sahabat itu apa? Mereka di antara sifat sahabat, mereka ithar, mendahulukan sahabatnya dibanding diri sendiri padahal sedang dalam kesulitan. Mungkin dalam kondisi seperti ini, ya, dalam kondisi pandemi seperti ini, kita merasakan terdampak juga, tapi ternyata Abadul Mahat masih bersedia untuk membantu anak-anak yatim, anak-anak yang du'afa. Maka ini merupakan Masya Allah, amalan yang semoga mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memasukkan kita semuanya ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk memberikan manfaat bagi muslim yang lainnya. Nabi mengatakan, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa dari kalian yang bisa memberikan manfaat bagi saudaranya, maka lakukan. Ya, Masya Allah. Dan abad dan umat yang dirahmati oleh Allah SWT, insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan bahas tentang macam-macam amalan. Dan di antara yang disebutkan di amalan pertama adalah ad-da'wah ilallah. Ini adalah amalan al-amalu bin naf'il muta'addi yang pertama. Yang paling penting, yang pahalanya tidak akan berhenti. Maka abad dan umat, dengan pendidikan ini, sejatinya kita sedang berdakwah kepada anak-anak kita. Kita sedang berdakwah kepada mereka, agar mereka menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang mengenal Allah dan Rasul-Nya, agar mereka menjadi anak yang bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Ya. Jadi ad-da'wah ilallah, berdakwah kepada Allah. Ya. Maka doakan kami, para guru, ya, para pejuang di bidang pendidikan yang lainnya. Semoga Allah ikhlaskan niatnya. Semoga Allah mudahkan urusannya untuk istiqomah dalam mendidik generasi. Maka berbahagialah abad dan umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin sekian yang Ana sampaikan. Pada intinya, mari kita siapkan waktu kita. Kita siapkan waktu yang terbatas ini untuk mengerjakan, setelah yang wajib tentunya ya, untuk mengerjakan banyak-banyak mengerjakan amal muta'addi, amal bin naf'il muta'addi, amal dengan manfaat yang meluas. Dan yang terpenting adalah dengan menyebarkan ilmu, ya, dan membantu proyek-proyek kebaikan, khususnya membina generasi ini. Insya Allah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi bagi diri anak pribadi dan juga kita semua. Ingat kata Nabi, ya a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, bahwa umur umatku itu antara 60 sampai 70 saja. Sedikit waktu kita. Ini kalau yang sampai usia ideal. Belum lagi yang
dalam kondisi seperti ini. Kita tidak tahu, mungkin lusa, mungkin pekan depan, mungkin bulan depan Allah panggil kita. Maka kesempatan yang ada, mari kita lakukan amal mutaaddi, yang amalan yang bisa mendatangkan pahala, ya tiga ajruka, ya wa anta fi qabrika wahidan faridan, yang datang kepada kita pahala sedangkan kita sudah berada di kubur kita sendiri. Barakallahu fiik. Semoga Allah ridai. Hadanallahu ya majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ya, alhamdulillah. Ya. Jazakallah khairan atas Ustaz Lukman Hakim, penyampaiannya Masya Allah meninggalkan jejak untuk perjalanan panjang. Dan itu jugalah mengapa aksi produktif peradaban atau aktif kita ubah peralihan dari Yayasan Wakaf Produktif Peradaban menjadi aksi produktif peradaban. Nah, tapi sebelum membahas hal tersebut, ada pertanyaan dulu Ustadz dari salah satu wali santri dari Bunda Khonsa. Bertanya, Afan Ustadz, tadi judul kitabnya apa ya? Nah, mungkin bisa diulang Ustadz, sekaligus sedikit diberikan penjelasan lagi tentang kitab yang tadi Ustadz bahas. Semoga bisa menjadi referensi. Ya, bismillah. Nama ini kitab kecil sekali, kalau disebut kutab ya, kitab kecil. Jadi judul kitabnya Utruk Asaran Qablar Rahim. Tinggalkan jejak sebelum perjalanan panjang kita. Jadi kita kan manusia ini sedang berjalan menuju Allah sebetulnya ya. Makanya ketika orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada. Dan ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Munjid ya. Ana nggak tahu ini ada terjemahannya atau enggak, karena ini insya Allah ini dulu dibagikan secara gratis oleh kerajaan Saudi di Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram seperti itu ya. Barakallahu fikum. Ya. Ya, baik, alhamdulillah. Silakan bagi Abadin Ummahat jika ada yang masih hendak memberikan pertanyaan. Jika tidak ada, maka mempersilahkan kepada Ustadz Lukman untuk melakukan membaca closing statement dan menutup kajian malam hari ini. Baik, bismillah. Abadul Mahat yang ana hormati dan muliakan karena Allah dan ana cintai karena Allah. Ingat nasihat Nabi kepada Ibnu Umar. Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang numpang lewat saja. Ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hadis tersebut. Ini menarik. Nabi menyebutkan kita ini hendaknya menjadi dua golongan. Entah itu orang asing atau orang yang numpang. Dan yang paling baik kita bisa memposisikan diri sebagai orang yang numpang lewat. Karena orang asing kadang-kadang masih punya rumah di tempat pengasingannya. Misalkan kita orang Jawa, lalu kita merantau ke Jakarta, tiba-tiba sukses dan bisa punya rumah. Tapi kalau orang yang numpang lewat, ya, kalau orang yang numpang lewat, betul-betul dia hanya melakukan satu perjalanan. Ya, ketika kita jalan pulang kampung ke Jawa, ketika kita mampir di rest area, maka kita tidak akan berlama-lama. Kita tidak akan membangun rumah di rest area tersebut. Kita tidak akan menghabiskan semua uang kita di situ. Bahkan kita akan menyiapkan oleh-oleh untuk kepulangan kita di rumah kita. Maka Abadan Mahat, kata Nabi, jadilah kita seperti orang asing atau orang yang tidak saja. Hadanallahu ajma'in. Semoga ini mengingatkan bagi diri pribadi juga kita semua. Semoga kita bisa mempersiapkan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz Lukman yang sudah Assalamualaikum. bersedia untuk mengisi kajian pada malam hari ini. Baik, abad dan ummahat sekalian, rahimakumullah yang sudah bergabung. Masya Allah, kita telah menyaksikan dengan seksama materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Lukman Hakim berjudul Tinggalkan Jejak untuk Perjalanan Panjang. Nah, sebelum menutup kajian hari ini ada beberapa pengumuman yang hendak kami sampaikan. Yang pertama adalah insya Allah kajian ini akan kembali kita laksanakan rutin di tiap akhir bulan. Insya Allah berikutnya akan dilaksanakan pada setiap, mudah-mudahan pada setiap Jumat malam atau yang malam Sabtu. Nah, dikarenakan sepertinya menjadi kondisi yang cocok nih untuk menemani berawalnya akhir pekan pada setiap bulannya. Dan yang kedua pengumumannya adalah kami dari pihak penyelenggara awalnya ingin menampilkan beberapa presentasi terkait pengenalan aksi produktif peradaban dan program pengusahaan profesional peduli pendidikan yang tadinya hendak disampaikan melalui slide, namun karena ada kendala teknis dari pihak kami, mohon maaf sebelumnya untuk slide-nya dan penjelasannya nanti akan menyusul. Kami sampaikan melalui grup donatur P4 dan informasi ini khusus untuk Musinin P4 ya, insyaallah. Nah, maka dari itu, abad dan umat sekalian, kami ucapkan jazakumullah khairan telah hadir dalam ruang Zoom meeting pada malam hari ini. Nantikan informasi susulan dari kami dan untuk rekaman kajian pada malam hari ini dapat disaksikan di YouTube channel Kutab TV dan nanti juga akan disediakan di YouTube channel Aksi Produktif Peradaban. Saya selaku pengurus dari Aksi Produktif Peradaban, Arya Tama Wicaksana, mohon undur diri dan mohon maaf jika terdapat beberapa kendala selama pelaksanaan Zoom meeting kali ini. Kita tutup pertemuan yang penuh barokah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.